Hello. Wow. Oke, selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menyaksikan video ini. Saya Dede Abdul Rahman dari Prodi D4 Teknik Elektronika dengan NIM 211354007. Saya di sini akan menjelaskan dokumen water level flow serta pengoperasian dari plan water level flow, dan videonya akan dijelaskan dan ditayangkan setelah scene ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari dokumen water level flow, yaitu yang pertama ada block diagram water level flow. Block flow diagramnya yaitu ada reservoir, lalu ke refill pump, lalu ke plan, lalu dari plan membuang lagi ke drain pump, dan dari drain pump masuk lagi ke reservoir, dan ini akan terus melooping. Setelah itu ada selanjutnya yaitu PFD atau proses flow diagram. Proses flow diagram ini yaitu lebih rinci dengan menyantumkan tag number serta namanya, dan ada gambarnya juga gitu yang lebih jelas. Yang pertama ada di sini T201 dapat dilihat ke atas yaitu reservoir, lalu masuk dan disedot oleh pump yaitu M201 yaitu flow in. Dari flow in masuk ke T202 yaitu di tangki, dan dari tangki ini tuh disedot lagi untuk drainnya lagi atau flow out yaitu pada M202. Di sini dapat kita lihat yaitu pump flow out. Setelah itu lalu masuk ke PNID atau kepanjangannya Piping and Instrument Diagram Water Level Flow. Nah, ini lebih rinci lagi dibanding PFD dan BFD gitu ya. Yang ini tuh mencakup dari sinyal elektriknya juga atau kabel RJ45-nya juga, serta komponen-komponen yang ada di dalamnya gitu. Namun komponen ini tuh belum lebih spesifik lagi, dan akan lebih spesifiknya yaitu di loop diagram. Untuk di sini yaitu secara keseluruhan lagi. Yang pertama ini kayak tadi ada reservoir, lalu masuk oleh flow in. Dari flow in tuh di sini ada sensor yaitu flow ke tegangan, dan nanti dari tegangannya ini masuk ke Adam 6017, lalu masuk ke si tangkinya. Dari tangki ada sensor level air, lalu dari level air ini tuh diubah lagi ke tegangan dan masuk ke Adam 6017, lalu dibuang ke reservoir lagi gitu ya, dengan menggunakan M202 atau pompa flow out. Nah, di sini tuh ada juga sensor lagi yaitu flow to tegangan. Lalu pada pompa flow out ini tuh menggunakan Adam 6050 yaitu untuk mengatur digitalnya 1010 pada pompa flow out. Lalu untuk pompa flow out ini tuh ada tegangan lagi yang masuk ke Adam 6017. Setelah itu lalu masuk ke reservoir lagi dan akan looping. Nah, untuk dari pompa flow ini juga tadi ada digitalnya juga ya untuk on off dari Adam 6050. Nah, lalu dari Adam 6017 dan 6050 harus mempunyai supply serta dihubungkan menggunakan kabel RJ45 melalui switch, dan nantinya baru bisa dibuka di HMI atau komputer masing-masing pengguna. Selanjutnya yaitu ada loop diagram. Yang pertama ada flow in. Jadi flow in itu untuk menjelaskan bagian yang masuk ke flow in-nya. Yang pertama kita lihat dari front panel ada komputer masuk ke node 2.2 ke pin 5, lalu dari pin 2 masuk ke
ke node 2.1 pin 14. Nah, lalu yang pin 10 yang node 2.1 sama node 2.2 itu ada di rear panel ya. Lalu dari node 2.1 pin 10 masuk ke pin 8 node 1.8 yang ada di junction box. Lalu dari pin 3-nya masuk ke RJ45 yang ada di Adam 6017. Nah, di Adam ini tuh Adam harus ada supply, yaitu yang pertama masuk ke pin 1 dan pin 2, groundnya ke pin 2, sedangkan positifnya pin 1. Lalu pin VIN 3 plus itu masuk ke block flow in. Nah, yang ini tuh ada di bagian equipment. Lalu selanjutnya ada loop diagram flow out. Untuk flow out juga hampir sama, dari front panel masuk ke rear panel. Lalu dari rear panel juga masuk ke junction box, dari junction box masuk ke equipment. Yang membedakan tuh di sini pada bagian equipment, yaitu yang dipasang pada VIN plus 4 ke block flow outnya, sedangkan yang tadi yaitu masuknya dari VIN plus 3 plus yang di sini. Oke, selanjutnya masuk ke loop diagram maintenance. Loop diagram maintenance yaitu untuk rear panel sama front panel sama junction box hampir sama rangkaiannya, namun untuk equipment ini sangat-sangat berbeda. Bisa dilihat dari sini. Kita urutkan saja dari yang pertama, yang 10 ini masuk ke relay. Relay lalu nyambungnya ke saklar flow in. Terus lalu dari pin 11 yaitu masuk ke pin 17 dari relay juga. Lalu dari pin 17 yaitu masuk ke relay tetap, dan pin 14 juga masuk ke relay. Jadi pada maintenance ini tuh kita ngaturnya di relay, dan relaynya ada yang saklar flow in sama juga ada yang saklar flow out. Lalu di sini juga harus tetap ada power supply seperti biasa. Nah, terus maintenance yang di atas ini tuh masuknya ke pin 2 dan ke pin 7 seperti itu. Lalu di sini ada loop diagram sensor level. Untuk loop diagram sensor level seperti sebelumnya ya, untuk pada front panel, rear panel, sama junction box. Lalu pada equipmentnya yaitu berbeda. Equipmentnya yaitu sensor level ini tuh masuk ke pin 6. Lalu ada debit yang mengubah dari flow ke tegangannya yaitu pada VIN 6 plus. Nah, lalu untuk di sini seperti biasa menggunakan power supply untuk menyalakannya. Nah, sekarang lalu masuk ke state flow diagram operasional. Jadi di sini tuh menjelaskan secara keseluruhan dari pengoperasian HMI-nya juga. Yang pertama start, lalu masuk ke runtime, main login. Dari main login ini tuh jika ketikan input administrator maka akan masuk ke layar administrator. Nah, dari administrator ini yang bisa itu ke log off bisa, lalu change password juga bisa, lalu configure user juga bisa, lalu shutdown juga bisa. Nah, lalu kita bedah satu-satu. Untuk yang pertama ke log off dulu. Nah, log off ini tuh masuknya ke standby login. Dari sini tuh bisa masuk ke operator, lalu ke supervisor, lalu ke engineer, lalu ke manager. Nah, dari sini kita bedah lagi satu-satu. Ketika kita coba masuk ke operator, dari operator tuh bisa mengkonekkan ke database, lalu mematikan alarm,
Lalu kita bisa mandatory satu juga dari operator, dan nantinya bisa ke flow in dan flow out juga. Lalu dari sini juga bisa ke maintenance-nya di add gitu, lampu maintenance dari si operator ini. Nah, terus kita coba masuk, kita keluar lagi ke standby login, lalu dari sini kita coba masuk ke supervisor. Dari supervisor tuh hanya bisa ke meng-add pada maintenance aja gitu. Lalu dari sini kita logout lagi, lalu kita masuk ke engineer. Dari engineer yaitu meng-ACK buat maintenance sama seperti supervisor. Lalu kita log off lagi, masuk ke manager. Dari manager itu bisa mandatory, manajernya bisa jadi on, lalu bisa ACK juga ke maintenance seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita kembali lagi ke administrator, yaitu untuk change password, yaitu yang bisa hanya administrator serta manager untuk mengubah kata sandi. Lalu untuk konfirmasi user, ke sini ada configure user, yaitu ada manager sama administrator juga. Nah, untuk shutdown yaitu dari administrator aja, tapi ada langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh admin dan nanti ada di bawah. Untuk layar administrator ya seperti biasa, di sini ada PFD, BFD, PNID, loop diagram 1, loop diagram 2, loop diagram 4, loop diagram 3, dan ini tuh bisa saling switch gitu. Jadi bisa sambil melihat dari BFD ke PFD, PFD ke BFD, BFD ke PNID, PNID ke BFD, dan sama ke seperti yang lainnya. Lalu dari sini yang masuk tuh dari main login atau standby login, lalu keluar lagi kembali ke standby login, atau bisa ke shutdown system, atau bisa juga configure user atau ke change password. Lalu selanjutnya yaitu SFD layer operator. Untuk operator di sini masih tetap sama ya, bisa bolak-balik dari layar PFD ke loop diagram 1, loop diagram 2, loop diagram 3, loop diagram 4, dan BFD dan PNID. Lalu untuk di sini masuk dari standby login, yaitu dengan menuliskan operator. Dan untuk keluar kembali ke standby login, atau bisa juga mengkonekkan ke database, atau juga bisa untuk meng-ACK alarm gitu. Lalu masuk ke layar supervisor. Layar supervisor masih tetap sama ya, untuk melihat diagram-diagramnya tidak ada yang beda. Terus dari sini bedanya yaitu untuk meng-ACK saja sebenarnya, jadi cuman masuk ACK lalu keluar lagi seperti itu. Untuk layar manager yaitu untuk perpindahan layarnya hampir sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Lalu di sini masuknya dari standby login dan bisa lagi keluar dan kembali ke standby login. Lalu dari sini manajer bisa configure user juga serta change password. Setelah itu lalu ke layar engineer. Layar engineer itu fungsinya untuk maintenance. Jadi dari standby login masuk ke engineer sama juga bisa melihat yang lainnya diagramnya, lalu keluar lagi ke standby login, atau juga bisa ke maintenance-nya untuk melakukan perbaikan. Lalu kita selanjutnya ke SFD layar alarm. Layar alarm ini agak beda dari yang sebelumnya. Jadi misal dari layar operator masuk ke alarm. Nah di sini tuh
Ada alarm warna hijau, ada warna merah, ada juga merah bling atau warna kuning bling atau warna kuning. Nah, di sini ada syarat-syaratnya seperti 2 bar atau kurang dari level, terus kurang dari 6 bar. Jadi si levelnya itu antara 3 nyampe 2,1 nyampe 5,9, maka akan berwarna hijau seperti itu. Lalu misal untuk warna merah tuh misal kita ngelihatnya dari level kurang dari 2 bar dan level lebih dari 6 bar, maka akan hijau. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ke layar maintenance. Nah, dari maintenance ini kita lihat dulu, masuk dari standby login sebagai engineer atau logout, lalu ke standby login lagi atau bisa sebagai supervisor ataupun dari manager yang bisa ke maintenance ini. Nah, dari maintenance ini tuh misal dari status plan normal, lalu SK flow in sama dengan 0 atau SK flow out sama dengan 0, maka keadaannya menjadi input SK sama dengan 1 atau output SK sama dengan 1. Lalu setelah itu syaratnya lagi tuh input SK di UNACK dan output SK di UNACK, maka ACK SK sama dengan 1. Lalu kesini syaratnya lagi yaitu harus engineer dan ACK maintenance engineer harus sama dengan 0. Maka keadaannya akan berubah menjadi maintenance engineer tuh supervisor sama dengan 1. Lalu dari sini supervisor masuk dan meng-ACK, lalu si lampu buat supervisor ke manajernya bakal 1. Lalu dari sini masuk lagi syarat sebagai manajer, lalu dari manajer akan menjadi 1 lagi. Lalu setelah itu saklar kerusakannya disatukan keadaannya, lalu keadaan akan berubah menjadi 1. Lalu setelah itu SK flow in dinolkan atau kembali seperti semula atau flow out, dan saklar kerusakan juga kembali seperti semula. Seperti itu untuk maintenance. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada layar administrator buat shutdown. Nah, jadi maksudnya layar administrator buat shutdown itu kan ini masuk dari administrator. Nah, untuk shutdown tuh di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama login sebagai administrator, lalu request dan log off admin, lalu login sebagai SPP. Nah, terus kan udah pindah nih ke layar SPP. Setelah itu ACK dan ACC yes, serta push button mandatory stop dan request dan log off supervisor dan login sebagai manager. Syaratnya tuh lalu login sebagai manajer lah. Setelah itu lakukan lagi meng-ACK, lalu meng-ACC yes, lalu PB mandat stop harus disatukan dan log off sebagai manajer dan kembali lagi login sebagai admin. Nah, setelah ketiga ini tuh udah terpenuhi, maka selanjutnya kita bisa langsung meng-shutdown dan HMI bakalan tertutup. Seperti itu untuk penjelasan dari dokumen water level flow. Selamat siang kepada engineer. Di sini saya operator Dede akan menjalankan plan water level flow. Ganti. Selamat siang juga kepada operator Dede. Saya Hasan sebagai engineer. Ganti. Baik, pertama-tama login dulu sebagai admin. Setelah itu masuk sebagai operator. Pada operator yaitu meminta request kepada supervisor, dan setelah lampu nyala pada mandatory operator yaitu log off, login.
Pada halaman supervisor yaitu meng-ACK, lalu klik yes. Setelah itu klik start pada mandatur supervisor, lalu yes, dan selanjutnya yaitu supervisor meminta request kepada manajer. Setelah meminta request, lalu log off kembali dan login sebagai manajer. Pada halaman manajer yaitu meng-ACK, lalu klik yes dan menyalakan mandatory yang ada di manajer. Maka setelah itu operasional akan menyala. Lalu log kembali dan login sebagai operator untuk menyalakan plan. Baik, kepada Engineer Hasan, saya sebagai operator akan menyalakan plan water level flow dan saya akan menyalakan pompa flow out dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, di sini pompa flow out sudah menyala, ganti. Baik kepada Engineer Hasan, pompa flow out akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, kepada operator DD, pompa flow out sudah dimatikan, ganti. Kepada Engineer Hasan, untuk ketinggian level pada plan apakah 3 bar, ganti. Baik, untuk ketingkatan level air sudah sesuai, yaitu 3 bar, ganti. Setelah ini saya akan mengkonekkan ke database terlebih dahulu, dimulai dari 3 bar, yaitu dengan klik connect, dan di sini udah terkonek ke database. Lalu setelah ini saya akan menyalakan lagi pompa flow in. Pada Engineer Hasan, saya akan menyalakan pompa flow in dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, kepada operator DD, pompa flow in sudah menyala, ganti. Baik, kepada Engineer Hasan, tolong matikan saklar kerusakan pompa flow in, ganti. Baik, kepada operator DD, dalam hitungan ketiga, 2, 1, pompa flow in, pompa kerusakan flow in sudah dinyalakan, ganti. Pada halaman di sini yaitu pompa flow in dinyalakan, saklar kerusakan pompa flow in sudah dinyalakan, dan pada halaman operator yaitu kita cek terlebih dahulu, lalu masuk sebagai engineer. Pada halaman engineer yaitu kita ACK, lalu klik yes, lalu request. Lalu setelah itu log off kembali, masuk kepada supervisor, lalu login. Pada halaman supervisor yaitu mengacak terlebih dahulu, lalu klik yes dan meminta request kepada manajer, lalu log off kembali dan login sebagai manajer. Setelah itu masuk, lalu klik ACK dan klik yes. Setelah itu meminta kepada engineer untuk
melakukan perbaikan. Kepada Engineer Hasan, silakan lakukan perbaikan dan saklar maintenance dinyalakan. Ganti. Baik, dalam hitungan ketiga, 2, 1. Saklar maintenance telah dinyalakan untuk melakukan maintenance. Ganti. Kepada Engineer Hasan, silakan kembalikan posisi saklar, kerusakan pompa flow-in ke posisi awal, dan maintenance ke posisi awal. Ganti. Baik, kepada operator Dede, saklar kerusakan flow-in akan dikembalikan seperti keadaan semula, yaitu nama dalam hitungan ketiga, 2, 1. Saklar kerusakan flow-in sudah dimatikan, dan dalam hitungan ketiga, 2, 1. Saklar maintenance telah dimatikan kembali. Ganti. Pada halaman ini saya akan mematikan plan, yaitu masuk terlebih dahulu kepada admin. Kita log off dari operator lalu masuk kepada admin, lalu login, dan admin meminta request kepada supervisor. Log off lagi, masuk kepada supervisor, lalu login, dan supervisor meng-ACK, lalu klik yes serta mematikan mandatory, lalu meminta request lagi kepada manajer. Lalu login. Setelah itu manajer meng-ACK dan klik yes, lalu mematikan plan. Setelah itu log off dan masuk sebagai admin. Kepada Engineer Hasan, saya akan mematikan plan dalam hitungan 3, 2, 1. Ganti. Baik, kepada operator Dede, plan sudah dimatikan. Ganti. Oke, terima kasih kepada Engineer Hasan telah membantu menjalankan plan water level flow. Baik, terima kasih kembali juga kepada operator Dede telah mampu bekerja sama dengan saya sebagai Engineer Hasan. Sampai bertemu di lain waktu. Ganti.